Dahulu bumi jadi rumah bagi semua, kini tinggal kehancuran dan cerita lara. Bukan serangan alien penyebab bencana, tapi tangan manusia sendiri yang jadi biang celaka. Populasi meledak, alam pun murka, bencana datang silih berganti tanpa jeda. Jadi tak ada pilihan selain pergi, mengungsi ke angkasa, tinggalkan bumi sendiri. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga selalu diberikan kesehatan serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa saya akan bercerita yang tentunya tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul After Earth, sebuah film yang rilis pada tahun 2013 dan dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan. Karena itu janganlah kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, didirikanlah organisasi bernama United Ranger Corps untuk mengungsikan seluruh umat manusia ke sebuah koloni luar angkasa bernama Nova Prime. Namun di tempat baru ini, manusia justru jadi sasaran empuk bagi bangsa Skrull yang mengirimkan makhluk buas bernama Ursa untuk memburu mereka. Ursa ini pada dasarnya buta, tapi indera penciumannya luar biasa tajam. Makhluk ini bisa mendeteksi feromon ketakutan yang keluar dari tubuh manusia saat panik. Untuk melawan invasi ini, para ranger dilatih bertarung menggunakan blade. Dan salah satu yang paling menonjol adalah Komandan Cypher yang menemukan cara menekan rasa takut sepenuhnya. Teknik ini dikenal dengan istilah menjadi hantu atau ghosting. Jadi begitu emosi berhasil dikendalikan, tubuh manusia menjadi tak terdeteksi oleh Ursa. Bertahun-tahun setelah perang usai, putra Cypher yang bernama Kitai kini menempuh pendidikan di Akademi Ranger, terobsesi mengikuti jejak sang ayah. Meski nilai ujiannya bagus, performanya di lapangan jauh dari memuaskan dan ia gagal naik pangkat menjadi Ranger sungguhan. Malamnya, saat Cypher pulang dari misi, Kitai memberanikan diri mengabarkan kegagalannya, tapi bukannya menghibur, Cypher hanya menjawab dingin bahwa anaknya belum siap. Sikap kaku ini sudah jadi kebiasaan Cypher terhadap keluarganya sendiri. Ia bahkan memaksa Kitai memanggilnya Sir atau dalam bahasa kita Pak, layaknya bawahan, bukan anak kandung. Sekolah mode militer di dalam dirinya tak pernah benar-benar mati, bahkan di meja makan sekalipun. May I go to my room, sir? Denied! Sit down! Malam itu Cypher memberi hadiah untuk istrinya Faya dari hasil misinya, sekaligus mengabarkan ia akan berangkat ke Ivy Toss besok untuk melatih para kadet. Tapi Cypher berjanji setelah misi ini rampung ia akan pensiun dan bekerja bersama Faya di bagian administrasi. Faya senang mendengarnya, namun ia mengingatkan Cypher untuk lebih dekat dengan Kitai karena anak mereka butuh sosok ayah, bukan komandan. Faya tahu betul Kitai menyimpan rasa bersalah mendalam atas kematian kakaknya, Senshi, dan caranya terhubung dengan mendiang kakaknya adalah lewat novel favorit yaitu Moby Dick. Setelah mendengar penjelasan ini, Cypher akhirnya memutuskan mengajak Kitai ikut serta ke Ivy Toss. Pack your bags. You're coming with me to Ephitos. Saat rombongan bersiap berangkat, Kitai melihat seorang ranger yang telah kehilangan kakinya mendekati Cypher untuk berterima kasih karena pernah diselamatkan semasa perang melawan Ursa. Cypher menganggap itu tak perlu, tapi ranger tersebut tetap memaksa dibantu berdiri agar bisa memberi hormat sebagai penghargaan untuk sang pahlawan. Begitu perjalanan dimulai, Kitai mencoba mendekatkan diri dengan bercerita bahwa ia sedang membaca Moby Dick. Tapi Cypher tetap menjawab seadanya lalu menyuruhnya tidur. Kitai pura-pura menurut, namun begitu ayahnya terlelap, ia diam-diam menjelajahi kapal dan menemukan area terlarang dengan peringatan keras. Para ranger penjaga sempat memarahinya, tapi begitu tahu ia anak Cypher, mereka malah mengizinkannya mendekati muatan sehingga Senshi! Cypher terbangun karena merasakan getaran aneh dan segera memastikan ada bahaya. Ia buru-buru memperingatkan seluruh kru untuk siaga penuh, memerintahkan Kitai mengenakan life suit dan mengencangkan sabuk kursi, lalu bergegas ke kokpit untuk melaporkan adanya badai asteroid di depan. Sebelum pilot sempat mengoreksi arah, kapal terguncang hebat dihantam asteroid hingga kehilangan satu mesin.
Cypher memerintahkan pilot memasuki wormhole terdekat agar bisa pindah ke jalur lain dan kapal pun berhasil melewatinya dengan selamat. Namun, kapal itu justru muncul di dekat suatu planet yang menurut hukum sangat amat terlarang untuk didatangi karena terlalu berbahaya. Cypher ingin mengarah ke tempat lain, tapi pilot menjelaskan kerusakan kapal sudah terlalu parah, tidak ada pilihan selain mendarat darurat. Kitai tersadar dan mendapati kapal yang hancur. Ia keluar mencari yang lain, tapi semua kru yang ditemuinya sudah tewas. Untungnya ia menemukan Cypher masih bernafas, jadi menunggunya siuman. Begitu Cypher sadar, Kitai mengabarkan bagian ekor kapal telah terlepas, artinya Ursa yang mereka bawa juga ikut hilang bersamanya. Cypher lalu memandu Kitai ke kokpit mencari suar darurat, namun ternyata alatnya rusak total. Kitai kemudian menggotong Cypher ke ruang kendali, tempat Cypher memeriksa inventaris dan mengetahui ada suar cadangan lain yang tersimpan di bagian ekor kapal yang terlepas tadi. Karena kedua kakinya cedera parah, Cypher terpaksa mempercayakan misi mencari ekor kapal yang jaraknya sekitar 100 km kepada Kitai seorang diri. Cypher membekalinya dengan senjata blade miliknya sendiri dan 6 tabung inhaler penyaring udara agar Kitai bisa bertahan di lingkungan planet yang mematikan. Ia juga memberitahu bahwa life suit dilengkapi kamera di bagian punggung sehingga Cypher bisa memantau semua yang dilihat Kitai secara langsung. Cypher menjelaskan bahwa mereka sedang ada di bumi yang dulunya menjadi rumah bagi manusia, tapi kini telah berevolusi menjadi tempat paling berbahaya. Kalimat ini memicu ingatan Kitai tentang detik-detik kematian Senshi di depan matanya. Saat Kitai bertanya soal nasib Ursa yang mereka bawa, Cypher menduga makhluk itu tewas dalam kecelakaan, tapi lebih aman menganggapnya masih hidup dan berkeliaran. Setelah menghirup satu inhaler, Kitai memulai perjalanannya dengan gugup karena melihat mayat-mayat di sekitar runtuhan kapal. Cypher menyuruhnya berlutut dan fokus pada momen saat itu untuk menaklukkan rasa takutnya. Perjalanan Kitai mempertemukannya dengan berbagai satwa yang belum pernah ia lihat seumur hidup, termasuk laba-laba yang mengagetkannya saat memanjat tebing. Begitu sampai di puncak, pemandangan burung terbang bebas dan herbivora yang merumput terhampar di hadapannya. Sesuatu yang menakjubkan bagi seseorang yang seumur hidup tinggal di planet lain. Sementara itu, Cypher melepas sejumlah drone untuk melacak keberadaan Ursa sambil mengingatkan Kitai bahwa suhu akan anjlok drastis begitu malam tiba. Jadi ia harus segera menemukan titik hangat sebelum gelap. Cypher lalu memindai kondisi tubuhnya sendiri dan mendapati tulang kakinya patah, membuatnya mempertimbangkan menyuntikkan obat pereda nyeri. Namun label peringatan menyebutkan obat itu bisa membuatnya mengantuk dan mengaburkan penglihatan. Ini membuat Cypher teringat momen putrinya menelepon semasa perang dulu, mengabarkan penemuan buku asli Moby Dick yang sangat langka karena buku fisik sudah nyaris punah. Saat itu Cypher meresponnya dengan sangat dingin dan kini ia menyesalinya sehingga memutuskan menahan diri untuk tidak memakai obat itu. Tak lama, Kitai melihat suitnya berubah warna jadi hitam. Cypher menjelaskan itu tanda sensor gerak, mendeteksi ada makhluk hidup mendekat. Seketika, segerombolan babon besar muncul dari hutan dan Cypher menyarankan Kitai diam saja, tapi Kitai justru melempar batu sehingga... Kitai! Kitai! Stand down! To your rear! Out to your rear! Begitu berhasil menyeberang, Kitai tetap berlari panik dengan blade terhunus meski ancaman sudah lewat. Sampai-sampai Cypher harus membentaknya agar berhenti dan berlutut menenangkan diri. Pada saat yang sama, Cypher mendeteksi adanya racun dalam darah Kitai dan meminta anaknya memeriksa tubuhnya sendiri. Ternyata ada lintah menempel di tangannya. Kitai segera melepasnya, tapi racunnya sudah terlanjur menyebar sehingga Cypher menuntunnya menyuntikkan obat penawar.
Beberapa jam kemudian, Cypher menyadari suhu mulai turun dan membangunkan Kitai dengan paksa untuk mencari titik hangat yang jaraknya masih 10 km lagi. Sambil Kitai berlari sekuat tenaga, komputer kapal memberitahu bahwa Cypher sendiri butuh penanganan khusus untuk lukanya. Lagi-lagi Cypher menolak obat penahan sakit dan memilih menahan rasa nyeri sepanjang prosedur sambil mengenang perayaan ulang tahun Senshi ke-19. Saat itu, ia hanya bisa menyaksikan lewat layar karena sedang bertugas dan baru mau meniup lilin setelah dibujuk berkali-kali hingga akhirnya Kitai kecil yang meniup untuknya. Sesampainya di titik hangat, Kitai memeriksa perlengkapannya dan mendapati 2 inhalernya rusak, tapi ia berbohong kepada sang ayah bahwa semuanya masih utuh. Cypher sebenarnya melihat tanda-tanda kebohongan di layar, tapi memilih diam. Kitai berteduh saat hujan turun sambil menghabiskan 1 tabung inhaler, lalu memanfaatkan momen itu untuk bertanya bagaimana cara ayahnya bisa melakukan teknik ghosting semasa perang dulu. Jadi ceritanya, kala itu seekor ursa pernah menusuk bahu Cypher, dan dalam pergumulan itu, mereka berdua jatuh ke sungai. Ursa berusaha menenggelamkannya, tapi begitu Cypher menerima kematiannya, capit atau cakar itu justru terlepas karena Ursa tak lagi bisa menemukan keberadaannya. Dari situ Cypher memahami bahwa rasa takut sebenarnya tidaklah nyata. Ketakutan hanyalah hasil dari pikiran manusia akan kekhawatiran tentang masa depan. Esok paginya, Cypher mengarahkan Kitai menuju air terjun karena drone menemukan sesuatu yang janggal. Dalam perjalanan, Kitai menemukan tumpukan bangkai monyet, pertanda ada bahaya besar yang mengintai. Sesampainya di air terjun, Cypher kembali meminta Kitai memeriksa inventaris dan Kitai kembali mencoba berbohong soal inhalernya. Kali ini Cypher langsung menegurnya karena ketahuan, lalu menghitung bahwa tanpa inhaler yang cukup, Kitai tak mungkin menyelesaikan misi sehingga harus dibatalkan. Namun Kitai teringat bagaimana ia harus menyaksikan Senshi mati tanpa berbuat apa-apa dan bersumpah tak akan menjadi pengecut untuk kedua kalinya. Bahkan ia balik menuduh Cypher lah pengecut sesungguhnya karena tidak ada di rumah saat Ursa menyerang keluarganya. Cypher mengabaikan sindiran itu dan tetap memerintahkannya berbalik arah, namun saat siuman, Kitai menyadari diri sedang berada di dalam sarang elang bersama anak-anaknya dan berusaha keluar diam-diam, tapi tiba-tiba serombongan singa datang mencoba menerobos untuk memangsa anak-anak elang. Setelah semua singa pergi, Kitai keluar dari sarang dengan rasa kasihan karena melihat sang induk elang berduka atas kematian seluruh anaknya. Kitai mencoba menghubungi ayahnya dan di saat yang sama ia mendapati alat komunikasinya rusak total. Sementara itu Cypher menerima gambar dari drone dan menunjukkan jasad para ranger tergantung di pohon, tanda bahwa Ursa masih hidup dan berkeliaran bebas. Putus asa, Cypher merekam pesan untuk Faya mengabarkan singkat bahwa ia telah kehilangan putra mereka. Sementara itu, Kitai terus menembus hutan dan berteduh di sebuah gua untuk menghindari udara malam yang membeku, di mana ia menemukan lukisan kuno peninggalan manusia purba serta ia lalu menghitung sisa jarak yang harus ditempuh dengan perbekalan yang tersisa. Peluangnya kecil, tapi ia tetap harus mencoba. Esok paginya, Kitai keluar dari gua dan menyadari elang ternyata mengikuti, membuatnya panik mengira akan diserang, hingga ia lari dan terpaksa menghabiskan inhaler terakhir. Ia lalu membuat rakit sederhana untuk menyusuri sungai, dan saat tertidur sejenak, ia bermimpi bertemu Senshi. Dalam mimpi itu, Kitai mengaku bahwa pada hari kematian Senshi, ia sebenarnya nyaris keluar dari kapsul untuk menolong. Senshi tak sepenuhnya percaya, tapi ia tak keberatan karena menurutnya Kitai sudah melakukan hal benar dengan menyelamatkan diri sendiri. Senshi juga menyebut bahwa Cypher sebenarnya masih menyalahkan diri sendiri atas kematiannya. Kitai lalu mencoba menyebutkan penggalan Moby Dick untuk membuktikan ia benar-benar membaca, tapi Senshi malah membentaknya untuk bangun dan
Suhu kembali menurun drastis, Kitai berlari mencari titik hangat, tapi tak cukup cepat hingga ia pingsan sementara tumbuhan di sekelilingnya membeku. Ia mengira ajalnya sudah dekat, tapi begitu terbangun di pagi hari, ia mendapati sesuatu menutupi tubuhnya untuk menjaga tetap hangat. Ternyata sang elang yang rela mati demi membalas budi karena Kitai telah membela anak-anaknya dulu. Thanks. Setelah itu, Kitai melanjutkan perjalanan meski nafasnya kian berat hingga penemuan serpihan kapal di tanah membangkitkan semangatnya untuk terus maju. Tak lama kemudian, ia akhirnya menemukan ekor kapal, langsung mengambil inhaler baru dan blade cadangan. Namun saat memeriksa area sekitar, ia menemukan cangkang Ursa yang kosong. Bukti bahwa makhluk itu memang selamat dari kecelakaan dan kini bebas berkeliaran. Di kapal, Cypher tertidur dan bermimpi tentang Kitai kecil yang menyerahkan blade miliknya sendiri kepadanya. Ia terbangun mendadak oleh suara Kitai yang berhasil menemukan alat komunikasi di suar bagian ekor kapal. Cypher mencoba menjawab, tapi Kitai tak bisa mendengarnya karena berada di zona hitam atau black zone. Tanpa menyadari hal itu, Kitai tetap mencoba mengaktifkan suar berulang kali, namun gagal. Frustasi dan putus asa, Kitai sempat meluapkan emosi, tapi segera teringat nasihat ayahnya dan kembali berlutut menenangkan diri. Dari situ ia menyadari ada gangguan sinyal di area tersebut dan mendaki gunung berapi terdekat, mungkin bisa membantunya mengaktifkan suar. Good boy. Good boy. Dalam perjalanan menuju gunung berapi, Kitai menemukan jasad seorang ranger yang sengaja ditinggalkan Ursa untuk memancing feromon. Kitai berusaha keras mengabaikannya dan terus melangkah hingga tiba di kaki gunung, tempat ia kembali mencoba mengaktifkan suar dan lagi-lagi gagal. Cypher yang memantau lewat scanner mendeteksi keberadaan Ursa semakin dekat, berharap putranya bisa bergerak lebih cepat sebelum ditemukan. Kembali ke Kitai yang memasuki sebuah gua mencari jalan menuju puncak gunung berapi dan sangat tidak disangka-sangka, sementara itu di kapal, sistem komputer mulai mengalami gagal fungsi, membuat Cypher kehilangan akses perawatan medis dan perlahan kesadarannya memudar. Di dalam air, Kitai berenang menuju sumber cahaya yang membawanya keluar ke sebuah lubang, dan saat mulai memanjat untuk mencapai puncak, begitu sampai di atas, Kitai segera mencoba mengaktifkan suar, tapi Ursa muncul kembali dan menerkamnya, menghantamkan tubuhnya ke bebatuan hingga alat itu terlepas dari genggaman. Saat Kitai meringkuk kesakitan di tanah, ia teringat bagaimana Senshi dulu melindunginya, sekaligus seluruh nasihat yang telah diberikan Cypher sepanjang perjalanan ini. Akhirnya ia berhasil berkonsentrasi penuh dan menaklukkan rasa takutnya mencapai ghosting untuk pertama kalinya. Setelah itu, Kitai berhasil menyalakan suar dan dalam hitungan jam, tim penyelamat ranger tiba di lokasi. Kitai yang cemas memikirkan kondisi ayahnya segera memeriksa dan lega. Mendapati Cypher baik-baik saja, dengan tubuh yang masih penuh luka, Cypher memaksakan diri berdiri untuk memberi hormat kepada putranya sebagai penghargaan atas keberanian yang luar biasa. Tapi Kitai justru berlari memeluknya erat, mengatakan ia ingin bekerja bersama ibunya saja. Untuk pertama kalinya, Cypher membalas pelukan itu dan mengaku bahwa ia pun ingin pensiun. Ya, akhirnya mereka pun pergi meninggalkan bumi, planet yang telah berevolusi menjadi dunia baru. Dan tamat. Setelah Kitai berhasil menyelamatkan ayahnya dan mereka kembali ke Nova Prime, film ini seolah menutup semuanya dengan rapi. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, ada beberapa hal yang sebenarnya tidak pernah benar-benar dijelaskan sepanjang cerita. Jadi mari seruput kopi sambil menyimak sedikit penjelasan berikut ini.
Ya, film cuma nunjukin satu babak dari perang panjang antara manusia dan Skrull tanpa pernah ngejelasin gimana kelanjutannya. Dari materi world building resmi yang pernah dirilis pihak studio, konflik ini sebenarnya sudah berlangsung ratusan tahun. Skrull menganggap Nova Prime sebagai tanah suci mereka dan melihat kehadiran manusia di sana sebagai gangguan yang harus dibasmi. Jadi, sekitar 143 tahun setelah manusia mendarat di Nova Prime, mereka sempat diserang oleh The Skrull yang menganggap manusia sebagai hama yang menginfeksi wilayah mereka. Serangan pertama itu berhasil dipukul mundur, tapi itu ternyata baru permulaan karena Skrull sempat meremehkan kekuatan manusia di awal dan senjata mereka terus berkembang seiring waktu. Jadi status Skrull setelah ending film ini sebenarnya masih menggantung. Film cuma fokus ke kemenangan lewat teknik ghosting Cypher, bukan penyelesaian perangnya secara keseluruhan. Di dalam film, bumi secara resmi disebut sebagai planet karantina kelas 1. Istilah yang nunjukin level bahayanya dianggap sangat ekstrim oleh hukum Nova Prime. Soal kenapa bumi bisa berubah seperti ini, penulis naskahnya, Gary Whitta, pernah menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa konsepnya bukan cuma soal bumi jadi rusak, tapi lebih ke arah bumi yang seolah melindungi dirinya sendiri dengan menyingkirkan manusia sebagai penyebab kerusakan. Karena planet ini sudah jadi racun bagi manusia sendiri, jadi larangan itu bukan sekedar aturan sepihak, tapi konsekuensi logis dari kerusakan lingkungan yang bikin bumi tidak lagi ramah dengan kehidupan manusia. Ini bagian yang paling sering dikritik. Cypher bilang semua yang ada di bumi udah berevolusi untuk membunuh manusia, padahal manusia sendiri udah pergi 1000 tahun sebelumnya. Secara harfiah, klaim ini agak enggak masuk akal. Menurut ahli biologi evolusi, dibutuhkan sekitar 0,5 juta sampai 5 juta tahun untuk spesies baru benar-benar berevolusi, bukan cuma 1000 tahun. Ditambah lagi, kalau diperhatikan, makhluk-makhluk yang benar-benar berbahaya di sepanjang perjalanan kita seperti babon, lintah, singa, elang sebenarnya enggak jauh beda sama predator yang udah ada di bumi kita sekarang. Satu-satunya ancaman yang benar-benar di luar nalar cuma si Ursa, dan itu bukan produk evolusi bumi, melainkan makhluk buatan alien yang kebetulan ikut terdampar. Jadi, makhluk itu diangkut untuk latihan ghosting para kadet ranger. Tapi film nggak pernah menjelaskan protokol keamanan di baliknya, kenapa mengangkut predator seberbahaya itu dalam kondisi hidup dianggap prosedur standar, dan kenapa nggak ada rencana cadangan kalau terjadi insiden di tengah jalan. Justru keputusan inilah yang jadi pemicu seluruh musibah. Begitu kapal hancur, Ursa itu lolos dan jadi ancaman utama sepanjang sisa cerita. Di balik segala monster, planet berbahaya, dan teknologi masa depan, inti cerita film ini sebenarnya cuma satu. Seorang anak yang berusaha membuktikan dirinya layak dicintai, dan seorang ayah yang enggak tahu cara nunjukin kasih sayangnya sendiri. Sepanjang film, ancaman terbesar buat kita bukan cuma Ursa atau binatang buas di bumi, tapi jarak emosional antara dirinya dan Cypher yang udah terbentuk jauh sebelum mereka terdampar di planet itu. Cypher jadi legenda karena berhasil menekan rasa takut sepenuhnya, tapi kemampuan itu justru jadi bumerang di kehidupan pribadi. Ia nggak cuma mematikan rasa takut, tapi juga mematikan caranya terhubung secara emosional sama keluarganya sendiri. Di sisi lain, kita tumbuh dengan rasa bersalah atas kematian Senshi dan merasa harus terus membuktikan diri demi mendapatkan pengakuan ayahnya, sampai lupa bahwa yang sebenarnya ia butuhkan bukan pengakuan sebagai ranger, tapi pengakuan sebagai anak. Perjalanan kita yang menembus hutan dan gunung sebenarnya cerminan dari perjalanan emosionalnya sendiri. Begitu ia berhasil menaklukkan Ursa lewat ghosting, itulah momen di mana ia akhirnya berhenti hidup dalam ketakutan dan bayang-bayang masa lalu, termasuk rasa bersalah soal Senshi. Dan begitu Cypher akhirnya memeluk anaknya di akhir cerita, sesuatu yang gak pernah ia lakukan sepanjang film, itu jadi tanda bahwa ia pun akhirnya belajar hal yang sama, bahwa jadi kuat tidak berarti harus menutup diri dari perasaan. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!